LPG 3 kg langka di mana-mana. Orang-orang sampai antri panjang, emak-emak ngamuk, dan warung-warung pada kelimpungan. Jadi saat warga mengantre membeli LPG 3 kg di agen daerah Tangerang Selatan, Banten. Adu mulut terjadi antara warga yang mengantar sejak pagi dengan karyawan toko saudara. Warga kesal karena merasa antreannya diserobot oleh warga lain sehingga tidak kebagian jatah gas 3 kg. Kericuan juga terjadi saat warga tengah antre karena saling serobot untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Aku dari jam 7 udah antri di sini. Katanya ada pon. Aku bilang nggak punya. Suruh bawa KTP. Udah bawa KTP. Malah ya diduin ya ada surat begini. Siapa yang kesel? Ya datangnya siang. Kalau itu diduluin. Siapa yang nggak kesel? Pengennya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat yang kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh, ya kan? Tapi kan harganya lebih murah, Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Ya kan? Ini sekarang kita mau masak nggak ada, ya kan? Kecewa dong, Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo, tolong dengar gitu rakyat. Kita jauh loh Pak, ini dari tadi. Jadi gini, LPG 3 kg ini udah jadi barang wajib kan buat banyak orang, terutama untuk para pengusaha kecil dan rumah tangga. Tapi tiba-tiba di berbagai daerah stoknya udah mulai menipis. Pertanyaannya, kenapa? Kita di sini bukan cuma ngomong soal cuan di pasar modal ya, tapi kita juga harus peduli sama rakyat. Kita juga nggak boleh lupa, dampak terbesar dari kebijakan ini bukan ke pasar saham, tapi ke rakyat kecil. Kita semua tahu lah betapa pentingnya LPG 3 kg ini bagi kehidupan sehari-hari. Bukan cuma untuk masak di rumah ya, tapi juga untuk usaha kecil yang jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Sekarang kita ngelihat rakyat kecil harus antri berjam-jam berebut tabung gas, bahkan ada yang sampai pulang dengan tangan kosong. Kebayang kan kalau misalnya tukang gorengan yang harusnya udah bisa jualan lebih lama dan dapat untung, malah sibuk ngantri nungguin gas LPG 3 kg. Konyol sih. Ini gimana sih pemerintah gas kita dipersulit, yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit, gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi, Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Kita harus bertanya, apakah ini kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat? Pemerintah bilang ini untuk menertibkan distribusi, faktanya masyarakat malah kesulitan. Kenapa subsidi yang katanya untuk rakyat kecil justru terasa semakin sulit diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan? Jadi apakah kebijakan ini benar-benar solutif? Bukannya mengurangi beban rakyat, malah makin menyusahin. Kita harus mendukung masyarakat kecil agar suara mereka didengar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait kelangkaan tabung gas LPG 3 kg yang membuat masyarakat resah. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang mengatur pengelolaan LPG 3 kg agar tidak ada yang mencoba memainkan harga jualnya. Hal itu disampaikan olehnya pada Senin 3 Februari 2025 saat ditanya wartawan terkait fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg hingga membuat masyarakat mengantri panjang demi mendapatkan gas. Bahlil berasumsi kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terjadi lagi jika pihak pengecer tidak resmi ini sudah tidak berjualan produk tersebut.
Seperti diketahui, per 1 Februari 2025, Kementerian ESDM memutuskan untuk membatasi penjualan LPG 3 kg di pangkalan resmi milik Pertamina. Bahlil mengatakan pihak pengecer seperti warung kelontong tetap bisa berjualan tabung gas melon subsidi asalkan sudah terdaftar sampai pangkalan resmi. Bahlil tidak memungkiri adanya kelangkaan stok LPG 3 kg di tengah masyarakat. Namun menurutnya hal itu merupakan hal yang wajar selama masa peralihan untuk skema distribusi baru. Kedepan Bahlil telah membuat keputusan agar pihak pengecer yang sudah memenuhi syarat agar dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak peluang untuk mengevaluasi lagi kebijakan yang soal LPG gas 3 kg itu? Karena kan kayak kita ketahui itu udah membludak Pak, antrean tuh panjang banget Pak di berbagai pengecer. Kau tambah-tambah saja kau ini. Lagi dibahas dan diawasi agar tidak terjadi antrean yang panjang. Ini kan begini bos, kan banyak pengencer ini kemudian ada aturan baru harus di pangkalan. Nah sekarang kita lagi berusaha pengencer ini mereka menjadi pangkalan langsung. Dirjen, surat Pak Dirjen udah? Sudah. Untuk yang pengencer ini sekaligus jadi pangkalan, ya kan? Iya. Ya, udah. Bagaimana jika pengecer menolak Pak? Kalau pengecer banyak yang nggak mau gimana Pak? Aku masih seperti yang dulu berarti. Pak, butuh duit status atau kapasitas juga tuh Pak? Itu pengubah peningkatan status atau kapasitas juga? Sebentar. Kamu harus bisa menjawab dong. Kenapa kita mau suruh dia jadi pangkalan dia nggak mau? Ada ya tinjauan saya. Kapasitasnya harus Biasanya butuh uang Ini kenapa begitu? Butuh modal dan mereka juga pasokannya kadang-kadang nggak sesuai yang mereka mau. Ini kan cuma status dari pengencer ke pangkalan, izin dikasih. Justru kalau dia nggak mau, saya justru ada pertanyaan, ada apa? hanya status berarti apa ya? modal Pak Hah? untuk menjadi agen gitu. Masya Allah bro, masa bisnis menguasai hajat hidup orang banyak nggak pakai modal bro? Berapa Pak? Sorry ya. Berapa Pak? Berapa Pak? Hah? Modalnya berapa Pak? Pengusaha, ya. Pak, tapi gimana Pak? Kalau pengecernya kan ribet Pak. Pak, kan mereka. BBM gimana Pak? Update BBM kapan? Kalau udah kayak gini, kira-kira efeknya gimana ke emiten energi di pasar saham? Apakah harga saham bakal ikut meledak kayak tabung LPG? Atau justru kesempatan emas para investor cari keuntungan? Pigas adalah pemain utama di sektor gas di Indonesia. Kalau LPG langka, orang bisa beralih ke gas pipa atau alternatif lain. Artinya, Pigas bisa diuntungkan dalam jangka panjang. Kemudian ada Akra, adalah distributor energi yang juga punya peran di LPG. Kalau ada gangguan distribusi, bisa jadi sahamnya terdampak dalam jangka pendek. Nah, kalau kebijakan ini bikin distribusi makin ketat, bisa ada sentimen negatif ke emiten distribusi gas. Tapi kalau pemerintah kasih solusi, ya bisa jadi efek positif. Jadi bukannya panik, kita harus pintar membaca peluang. Investor cerdas nggak panik, tapi siap untuk cuan. Nah, kesimpulannya, kelangkaan LPG 3 kg ini emang bikin heboh, tapi buat para investor ada banyak peluang. Kita harus lihat efeknya ke saham energi dan jangan sampai ketinggalan momen cuan. Gimana menurut teman-teman? Apakah saham sektor energi bakal naik atau justru anjlok? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan berita.